Alhamdulillah baik Bu Astrid. Baik Pak Agung, kita akan melakukan coaching ya Pak Agung ya. Sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan terhadap Pak Agung. Jadi yang pertama-tama yang ingin saya tanyakan di sini mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Begitu ya Pak Agung ya? Baiklah Bu Astrid. Baik Pak Agung, jadi pada coaching kita hari ini saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana cara Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kunci, dan juga bagaimana kunci tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari kusnya. Nah, jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya di sini ada pemikiran proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Begitu Pak Agung. Jadi pada coaching kita hari ini saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Jadi apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana cara Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kunci, dan juga bagaimana kunci tersebut menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching. Di sini diantaranya kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Agung, apa yang ingin Bapak kembangkan pada kegiatan coaching kita pada kali ini? Baiklah Bu Astrid, pada proses coaching ini saya ada beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama tentang present, tentang kehadiran penuh, yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu Astrid. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Pak ya. Jadi kompetensi mana nih yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Yang saya ingin kembangkan dalam proses coaching ini yaitu adalah mendengarkan secara aktif Bu Astrid. Oke, mendengarkan secara aktif ya Pak ya. Oke, lanjut untuk pertanyaan terakhir ini ya Pak ya. Indikator mana yang akan Bapak kembangkan untuk proses kegiatan coaching kali ini? Dalam proses coaching ini saya sebagai coach Bu Astridnya, saya akan melihat indikatornya bagaimana ketercapaian dalam proses coaching terhadap coachingnya Bu Astrid. Oke, baik Pak Agung. Mungkin demikian dulu ya Pak Agung ya observasi kita pada kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap kunci Bapak sendiri. Baik ya, terima kasih ya Pak Agung ya. Terima kasih Bu Astrid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Agung. Apa kabarnya Pak Ibu? Baik Pak Agung, hari ini kabar saya. Gimana Pak Agung sendiri kabarnya? Kabar saya alhamdulillah baik Pak Ibu. Nah, di sini Pak Ibu, saya sebagai coach dan Pak Ibu sebagai coachee ingin melakukan yaitu sharing. Tadi saya lihat Pak Ibu tadi tampak tidak bersemangat. Ada permasalahan apa Pak Ibu? Iya Pak, lagi ada yang ingin saya sampaikan nih kepada Pak Agung. Ya, tentang permasalahan apa Pak Ibu? Jadi begini Pak Agung, ya ini mengenai rekan kerja di sekolah saya. Karena dari tahun ke tahun nih yang saya perhatikan cara penyampaian materinya itu masih menggunakan metode konvensional, ceramah lagi. Padahal kan kita sudah mengetahui perkembangan zaman, kan bisa menggunakan media seperti menggunakan YouTube, kemudian Quizzes, dan bisa juga menggunakan aplikasi Canva nih untuk proses pembelajarannya, seperti itu Pak Agung. Oh, jadi di sini permasalahan Pak Yabuku itu yaitu pembelajaran yang monoton ataupun pembelajaran yang konvensional. Apa tantangan apa yang dihadapi, yang terbesar yang dihadapi oleh Pak Yabuku? Tantangan yang terbesar yang saya hadapi ini sulitnya nih saya untuk berkolaborasi untuk mengubah cara-cara guru-guru di sekolah saya ini untuk mengubah cara mengajarnya agar tidak selalu menggunakan cara konvensional itu tadi Pak. Nah, di sini Pak Yajuku dalam proses coaching ini ya Pak Yajuku tadi sudah mengungkapkan tentang bagaimana tantangan yang dihadapi Pak Yajuku. Kira-kira apa idealnya kita ini sebagai guru untuk melakukan pembelajaran yang lebih menarik Pak Yajuku? Oke, baik.
menurut saya ini Pak Agus, kita kan sebagai guru nih, namanya guru itu kita kan di guru dan guru, kemudian kita juga harus belajar sepanjang hayat. Jangan cuma kita cara belajar mengajarnya itu hanya menggunakan metode ceramah saja. Memang ada suatu materi yang harus dengan ceramah. Tetapi kalau hanya ceramah saja kemungkinan nih murid-murid pasti akan bosan dan mengantuk. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan di berbagai media seperti menggunakan aplikasi Anpani tadi untuk pembelajarannya, menggunakan media YouTube, mungkin menggunakan kuisi seperti itu. Jadi anak-anak tadi terlibat aktif nih sehingga pembelajaran tidak monoton seperti itu. Ya, itu ide yang sudah disampaikan Pak Yarjuku itu sangat luar biasa. Ya, tadi idenya bisa melalui YouTube, ada juga melalui media Canva. Nah, langkah konkret ataupun rencana yang akan dilaksanakan Pak Yarjuku itu akan dimulai kapan? Oke, untuk rencana ini saya sudah memikirkan sih Pak. Yang pertama saya akan berkonsultasi dulu nih dengan kepala sekolah, kemudian saya akan berkolaborasi juga dengan rekan sejawat saya. Memang beliau ini memang ahli di dalam IT. Beliau kalau dalam pembelajaran selalu menggunakan IT, saya akan berkolaborasi dengan beliau, kemudian akan mengadakan suatu workshop atau pelatihan bagi guru-guru di sekolah saya. Mungkin itu Pak. Nah, itu tadi rancangan yang sudah ingin diterapkan oleh Pak Yarjuku. Nah, dari rancangan yang sudah pengen dilaksanakan oleh Pak Yarjuku, nah kira-kira dari proses kita coaching ini antara saya sebagai coach dan Pak Yarjuku sebagai coaching, kira-kira dukungan apa yang dibutuhkan oleh Pak Yarjuku sebagai coaching ini terhadap saya? Oke, tentunya ini saya membutuhkan dukungan moral nih Pak, supaya saya ini bisa menemukan nih atau menggali potensi dalam diri saya sendiri untuk mencari solusi nih dari apa permasalahan yang terjadi di sekolah saya. Mungkin seperti itu. Baiklah Pak Yarjuku. Nah, mungkin itulah tadi ya tentang proses kita, baik dari proses mengidentifikasi masalah, juga kita tadi sudah bisa melihat bagaimana Pak Yarjuku menemukan solusi, bagaimana juga Pak Yarjuku menemukan harapan, bagaimana juga penerapan pada saat nanti dari solusi tadi, dan juga yang terakhir tadi dukungan dari Pak Yarjuku. Nah, kira-kira sekarang apa kesan Pak Yarjuku setelah melakukan coaching bersama saya selaku Pak Yarjuku sebagai coaching? Baik, terima kasih Pak. Ini kesannya Pak ya. Ya, kesannya. Oke, baik. Saya mendapatkan kesan nih Pak. Sebelumnya kan saya ini di sekolah itu tidak ada tempat sharing nih Pak. Tidak ada tempat sharing. Kemudian kalau mau sharing dengan teman itu pasti mereka tuh punya kesibukannya masing-masing. Nah, kesannya sekarang ini saya merasakan oh ternyata membuka pikiran saya sehingga saya ini bisa memunculkan ide-ide itu sendiri untuk mengatasi permasalahan di sekolah saya, sehingga nih para guru-guru ini tadi tidak hanya menggunakan metode yang konvensional tadi seperti itu. Jadi Pak Yarjuku kesannya di sini bisa menemukan solusi. Nah, mungkin saya juga merasa senang juga melakukan coaching ini. Saya sebagai coach dan juga Pak Yarjuku sebagai coach sudah bisa membantu Pak Yarjuku. Mungkin Pak Yarjuku itu saja yang bisa saya bantu dalam proses coaching ini. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agung sudah menyempatkan waktunya untuk siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agung. Waalaikumsalam Bu Astrid. Ya, tadi kan Bapak sudah melakukan pitching ya dengan Pak Yarjuku. Nah, sebelum penutupan ya Pak ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang Bapak lakukan pada saat melakukan pitching terkait indikator ketercapaian yang ingin dicapai yang diinginkan oleh pitching ini? Dalam proses coaching ini saya sebagai coach Bu Astrid ya, saya sudah melakukan proses coaching ini sesuai dengan alur kita, yaitu dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali proses tadi untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Oke Pak, jadi menurut saya sebagai observer ya Pak ya, jadi tadi proses coaching yang Bapak lakukan dengan Pak Yarjuku ini sudah berjalan dengan baik, proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kereta. Lalu Pak Agung juga tadi sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Yarjuku, sehingga Pak Yarjuku di sini bisa
Baiklah Bu Astrid, dalam proses coaching ini saya sebagai coach melakukan coaching terhadap coaching itu, yaitu kompetensi yang ingin saya lakukan dengan cara lebih memahami lagi proses coaching itu, sehingga saya nanti dapat melakukan proses coaching itu lebih baik lagi mungkin Bu Astrid. Ya, baik Pak. Semoga kedepannya kita juga bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Demikian observasi kita hari ini Pak Agung, semoga bermanfaat untuk kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Astrid. Sama-sama.